Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, yang terhormat Komandan Korem 062 Kertanegara beserta istri, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Garut beserta istri, yang terhormat para Bupati dan para Ketua DPRD sewilayah Priangan yang mengikuti melalui Zoom meeting. Yang terhormat rekan pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Garut beserta istri, yang terhormat saudara rekan-rekan unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Garut, yang terhormat para mantan bupati beserta mantan pimpinan DPRD Kabupaten Garut, yang terhormat saudara sekda beserta asisten staf ahli kepala badan dinas dan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, yang terhormat para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, yang terhormat para komandan satuan, para pejabat TNI Polri, yang terhormat saudara ketua KPUD, yang terhormat ketua Bawaslu Kabupaten Garut, yang terhormat para camat, lurah dan para kepala desa se-Kabupaten Garut yang mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting. Yang terhormat para pimpinan partai politik se-Kabupaten Garut, yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Garut, yang terhormat perwakilan pimpinan pondok pesantren, yang terhormat perwakilan pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Garut, yang terhormat hadirin para tamu undangan lainnya yang mengikuti acara melalui Zoom meeting. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Karena berkat perkenannya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di gedung ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 1 tahun sidang 2021 dalam rangka memperingati Hari Jadi Garut yang ke-208. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, serta sampai kepada kita sekalian selaku umat yang mengikuti sunnahnya. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, sebelumnya kami permaklumkan sehubungan sekarang sudah memasuki musim penghujan mengakibatkan beberapa wilayah Kabupaten Garut terkena dampak baik berupa bencana banjir, pergerakan tanah, serta kejadian longsor yang terjadi beberapa kecamatan Kabupaten Garut. Maka dengan ini kami menghimbau kepada semua pihak untuk tetap waspada dengan kemungkinan masih adanya potensi hujan lebat yang akan menyebabkan banjir dan longsor, serta mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana alam susulan di lokasi yang berpotensi bencana. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD terus berduka dan prihatin serta mendoakan masyarakat yang saat ini tertimpa musibah agar dapat sabar dan tabah menerima cobaan ini. Selanjutnya kepada pemerintah Kabupaten Garut, kami sarankan agar membantu meringankan duka akibat musibah bencana ini serta
berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait, termasuk untuk mengatasi dan mengantisipasi semua persoalan di saat kejadian bencana dan pasca bencana, baik terhadap kemungkinan banjir maupun tanah longsor. Kami juga menghimbau kiranya kita saling bantu dan saling bahu-membahu dalam tanggap darurat pasca bencana. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Sebelum membuka rapat paripurna kali ini, terlebih dahulu kami memaklumkan bahwa tanggal 16 Februari ditetapkan sebagai Hari Jadi Garut. Penerapan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Hari Jadi Garut. Lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah tersebut ayat 1 disebutkan peringatan Hari Jadi Garut dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat paripurna DPRD dan upacara peringatan Hari Jadi Garut. Hadirin rapat paripurna yang terhormat. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat kerja Badan Musyawarah dengan eksekutif pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 bahwa rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Garut ke-208 tahun 2021 telah tersusun acara dan jadwal rapat paripurna, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan sejarah singkat Hari Jadi Garut. 3. Sambutan Bupati Garut. 4. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Garut. 5. Sambutan Gubernur Jawa Barat. 6. Pembacaan doa. 7. Penutup. Demikian jadwal dan susunan acara yang akan kita laksanakan dalam rapat paripurna kali ini. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 1 tahun sidang 2021 dalam rangka memperingati Hari Jadi Garut ke-208 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna dan yang terhormat. Setelah melaksanakan pembukaan, selanjutnya marilah kita masuki acara kedua, yaitu pembacaan sejarah singkat Hari Jadi Garut yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut. Kepada yang terhormat Saudari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut dipersilakan untuk menyampaikannya. Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda William Daendels dengan alasan merosotnya produksi kopi. Pada tanggal 16 Februari 1813, Letnan Gubernur Hindia Belanda Raffles membentuk kembali wilayah Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci. Akan tetapi, kota Suci terlalu sempit untuk sebuah kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Limbangan kala itu RAA Adi Wijaya membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok untuk ibu kota kabupaten. Awalnya, panitia menemukan Cimurah, lebih kurang 3 km sebelah timur Suci. Akan tetapi, saat itu air bersih sulit ditemukan. Kemudian panitia terus mencari ke arah barat Suci dan lebih kurang 5 km ditemukanlah sebuah tempat yang tanahnya subur, memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk serta pemandangan alam yang sangat indah dikelilingi gunung-gunung. Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri, salah seorang panitia berkebangsaan Eropa tangannya kakarut. Dalam hal ini tergores sampai berdarah dan mengatakan Gagarut. Sejak itu tanaman tersebut disebut Ki Garut dan telaga Cigarut yang tempatnya sekarang digunakan bangunan SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Selanjutnya, ide pemberian nama Garut direstui RAA Adi Wijaya untuk mengganti nama Kabupaten Limbangan. Tugu ini sebagai tanda peletakan batu pertama pada tanggal 15 September 1813 untuk membangun sarana dan prasarana ibu kota seperti rumah tinggal Pamengkang, gedung pendopo, kantor asisten residen, Masjid Agung,
Alun-alun Babancong. Di Babancong ini, Presiden Soekarno pernah berpidato di tengah masyarakat Garut pada tanggal 8 Desember 1960. Pada waktu yang bersamaan, Presiden Soekarno menyerahkan plakat penghargaan kepada Kabupaten Garut yang dinobatkan sebagai kota terbersih se-Indonesia dengan sebutan Kota Intan. Pada masa kolonial, Garut memiliki lambang daerah yang menitik beratkan pada gambar 2 ekor harimau, keris, dan sebuah mahkota. Kemudian, pada tahun 1981, seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1981 tentang lambang daerah pun berubah hingga saat ini. Dalam perda itu disebutkan bahwa lambang daerah menggambarkan nilai-nilai potensi alam wilayah Kabupaten Garut. Bupati yang menjabat di Kabupaten Garut dari masa ke masa, RAA Adi Wijaya, Raden Tumenggung Kusuma Diningrat, Raden Adipati Suryanata Kusuma, Raden Adipati Arya Wiratanudatar. Beliau adalah Bupati keempat Limbangan sekaligus Bupati pertama Kabupaten Garut berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 60 tanggal 7 Mei 1913. Nama Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut. Bupati RAA Wiratanudatar menikah dengan Raden Ayu Lasminingrat, putri dari Raden Muhammad Musa, penghulu Kabupaten Garut. Raden Ayu Lasminingrat adalah satu-satunya perempuan yang pada saat itu mahir berbahasa Belanda. Tahun 1912, Raden Ayu Lasminingrat mendirikan sekolah istri yang kini bangunannya digunakan sebagai SDN Ranggalawe. Selanjutnya RAA Suryakarta Legawa, RAA Muhammad Musa Suryakarta Legawa, Raden Tumenggung Endung Surya Putra, Raden Kali Hiratmaja, Raden Tumenggung Agus Padma Negara, Raden Tumenggung Kartahudaya, Raden Muhammad Sabri Kartasomantri, Raden Muhammad Nuh Kartanegara, Raden Gahara Wijaya Surya, Letnan Kolonel Akil Ahyar Mansur, Raden M. Bob Yakob Ishak, Dr. Anes R. Muhammad Syamsuddin, Insinyur Hasan Wira Hadikusuma, Letnan Kolonel Iman Sulaiman, Letnan Kolonel Kavaleri Taufik Hidayat, Haji Momon Ganda Sasmita SH, Dr. Andes Haji Toharudin Gani, Dr. Andes Haji Dede Satibi, Haji Agus Supriyadi SH, Haji Memo Hermawan, Haji Aceng HM Fikri SAG, Haji Agus Hamdani GS SPDI, Haji Rudi Gunawan SH MH MP. Dengan dipaparkannya sejarah pemerintahan Kabupaten Garut ini, kami berharap semua masyarakat mengetahui serta mengenang bagaimana kabupaten kita tercinta terbentuk dan akan terus merasa bangga sehingga mampu menjaga dan melestarikannya. Dirgahayu Kabupaten Garut yang ke-208 dengan tema percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan perlindungan sosial. Demikian sejarah singkat Kabupaten Garut. Terima kasih. Kepada yang terhormat Saudari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita masuki acara ketiga rapat paripurna hari ini, yaitu sambutan Bupati Garut. Kepada yang terhormat Saudara Bupati dipersilakan untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ini saya sudah 8 kali Pak Wagub. Alhamdulillah pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat hadir dalam kesempatan ini. Tepuk tangan untuk Bapak Dr. Yang saya hormati Bapak Danrem 062 Taruman Negara,
Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Garut, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, yang saya hormati rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah, hadir Bapak Kajari Garut, Bapak Dandim 0611 Garut, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut, yang mewakili Bapak Kapolres, karena Bapak Kapolres ada Zoom meeting dengan pimpinan Polri, dan yang saya hormati dan saya banggakan mantan Bupati Garut, hadir secara pribadi Bapak Haji Agus Supriyadi, dan ini Ibu kita Ibu Hajah Ice Momon dan Dasa Smita. Ini beliau sehat dan selalu hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih Ibu, semoga sehat dan panjang umur. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, oh ya Pak Ali Samdani, Pak Ali Samdani dari Bupati Garut yang ke-25, saya ke-26. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten dan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah, beserta para camat, para lurah dan kepala desa yang hari ini melaksanakan kegiatan melalui Zoom meeting. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Wanita, para pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi perempuan, pimpinan organisasi sosial, pimpinan organisasi kepemudaan dan para tokoh masyarakat Kabupaten Garut. Yang saya hormati hari ini hadir Bapak Danyon Cibuluk, juga hadir Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut dan Ketua Pengadilan Agama Garut. Hadirin peserta upacara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mengaruniakan kehidupan penuh kesejahteraan dan melimpahkan kenikmatan dalam ketentraman dan membentangkan rezeki yang memakmurkan. Maka wajib kita bersyukur karenanya, apalagi di masa pandemi ini kita dapat melaksanakan salah satu hal yang terpenting, yaitu melaksanakan rapat paripurna dalam rangkaian ulang tahun Garut yang ke-208. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin dan peserta rapat paripurna yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa pada hari ini kita melaksanakan perayaan hari ulang tahun Garut dalam situasi yang tidak biasa. Kita hari ini menggunakan masker, melaksanakan dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan tentu kita dalam hari ulang tahun Garut yang ke-208 ini dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan. Tidak ada lagi pawai, tidak ada lagi arak-arakan, tidak ada lagi gelar seni, karena kita sedang menghadapi pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Tentu kita bersyukur bahwa pelaksanaan yang kita lakukan ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tidak mengurangi makna terhadap apa yang kita laksanakan, yaitu melaksanakan kegiatan memperingati hari ulang tahun Garut yang ke-208. Bapak Ibu pada rapat paripurna yang kami hormati serta hadirin sekalian, tentunya dalam rangka melaksanakan hari ulang tahun Garut yang ke-208 ini, kita terus melakukan langkah-langkah konkret bagaimana kita mengejar ketertinggalan. Karena Kabupaten Garut adalah kabupaten yang baru tahun 2014 keluar dari daerah tertinggal. Tentunya ketertinggalan ini kita hadapi dengan hal-hal yang konkret, di antaranya kita membuat program kerja yang tentu dimasukkan dalam peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kami dengan DPRD telah melaksanakan hal-hal yang konkret untuk bisa mengejar ketertinggalan tersebut, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan meskipun banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki di masa-masa mendatang. Angka kemiskinan menurun cukup tajam dari 13,8% sekarang menjadi 8,9%. Akibat COVID-19, ini laporkan ke Pak Wagub, Kabupaten Garut mengalami kenaikan lagi kemiskinan menjadi 9,8%, tapi masih dalam angka 1 digit. Tentunya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut sekarang juga cukup meningkat,
meskipun pada tahap sekarang ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut mengalami minus di atas 2%, sama dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai minus 2,6%. Untuk selanjutnya, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan setelah adanya peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai masalah penanganan COVID-19, maka pemerintah daerah beserta DPRD melakukan langkah-langkah efisiensi sebagaimana perintah dari peraturan Menteri Keuangan dan Permendagri. Akibatnya banyak kegiatan-kegiatan program kerja yang harus direalokasi dan direfocusing. Tetapi meskipun demikian, kita mampu melaksanakan untuk bisa tetap melanjutkan pembangunan dengan mengutamakan hal yang berhubungan dengan adanya pemulihan ekonomi, penguatan yang berhubungan dengan sosial dan kesehatan. Di samping itu, kita tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar. Di hari ulang tahun Kabupaten Garut yang ke-208 ini, kami memohon kepada seluruh warga Garut, ayo kita bersama-sama menyelesaikan masalah yang menjadi masalah kita semua. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pemulihan ekonomi, dilanjutkan dengan penguatan yang berhubungan dengan penguatan masalah sosial dan kesehatan. Kita berharap pandemi ini cepat berlalu dan pandemi ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama penyelesaiannya. Kita telah mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19. Insya Allah pimpinan DPRD kemarin sudah bisa dilaksanakan penanganan vaksin 19, dan insya Allah untuk yang terhormat anggota DPRD akan dilaksanakan minggu pertama di bulan Maret ini. Dan kami mohon dukungan dan dipublikasikan kepada konstituennya masing-masing, karena sekarang masih ada ketakutan dilakukan suntik vaksinasi. Insya Allah dengan adanya kerjasama kita dapat melaksanakan pelaksanaan penyelesaian COVID-19 di Kabupaten Garut dibantu oleh TNI dan Polri. Kita akan memaksin lebih dari 1,8 juta masyarakat Kabupaten Garut dan insya Allah akan dapat diselesaikan sebagaimana perintah Bapak Presiden pada bulan Desember 2020 ini. Bapak Ibu, rapat pimpinan, rapat paripurna yang terhormat, serta para hadirin sekalian, tentunya itulah yang kami sampaikan. Semoga Kabupaten Garut bisa menjadi kabupaten yang dapat mewujudkan adalah kabupaten yang tata tentram tertera dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini pula kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pemerintah daerah bila mana dalam pelaksanaan untuk membangun Kabupaten Garut masih banyak kekurangan-kekurangan, dan kami mohon mitra strategis utama penyelenggara pemerintahan adalah pemerintah daerah dan DPRD akan berlangsung lebih efektif dan lebih konstruktif di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi, Dirgahayu Kabupaten Garut yang ke-208, ayo kita pulihkan ekonomi dan kita perkuat perlindungan sosial. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian marilah kita masuki acara keempat, yaitu sambutan Ketua DPRD Kabupaten Garut. Kepada yang terhormat Saudari Ketua DPRD, disilahkan untuk menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, terima kasih Pak atas kehadirannya di Kabupaten Garut ini. Yang terhormat Komandan Korem 062 Tarumanagara beserta istri. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Garut beserta istri. Yang terhormat Saudara Bupati dan Ketua DPRD sewilayah Priangan yang mengikuti acara melalui Zoom meeting. Yang terhormat segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Garut serta pejabat TNI maupun Polri. Yang terhormat rekan pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Garut serta istri. Yang terhormat para mantan bupati dan mantan pimpinan DPRD Kabupaten Garut, yang dalam hal ini secara langsung hadir Bapak Agus Supriyadi, Bapak Haji Agus Hamdani, Ibu Hajah Ice Momon, istri Bapak Momon. Yang terhormat para mantan Bupati dan mantan pimpinan DPRD Kabupaten Garut. Yang terhormat Saudara Sekda beserta asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Yang terhormat perwakilan perguruan tinggi Kabupaten Garut.
Yang terhormat perwakilan BUMD, BUMN Kabupaten Garut, yang terhormat Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, yang terhormat hadirin undangan yang mengikuti acara secara langsung maupun Zoom meeting yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini telah memberikan kekuatan kepada kita dapat hadir dalam rapat paripurna memperingati Hari Jadi Garut tahun 2021. Dan dengan kebesarannya telah menuntun, menyertai dan meridhoi Kabupaten Garut dapat memasuki gerbang usia yang ke-208. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'inya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umat yang mengikuti sunnahnya. Selanjutnya saya mengucapkan selamat Hari Jadi Garut yang ke-208 tahun 2021 bagi seluruh komponen masyarakat. Semoga momentum peringatan Hari Jadi Garut akan semakin meningkatkan tekad dan semangat untuk terus membangun, mengantarkan Kabupaten Garut sebagai suatu daerah yang berdiri sejajar, bahkan bisa lebih maju dari daerah-daerah lain. Kita harus senantiasa bersyukur telah dianugerahi wilayah yang kaya potensi sumber daya alam dan wisata. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha keras menjadikan Kabupaten Garut sebagai kebanggaan masyarakat. Pada momentum Hari Jadi Garut ini, mari kita bermuhasabah, merekonstruksi mana hal-hal yang perlu kita pertahankan, serta mana hal-hal yang harus segera diperbaiki. Untuk itu, mari kita bergandengan tangan dalam harmoni yang seirama dan saling menguatkan satu sama lain agar mampu menyelesaikan berbagai hambatan, tantangan, dan persoalan dalam berbagai sektor pembangunan. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa pelaksanaan rapat paripurna memperingati Hari Jadi Garut ke-208 tahun 2021 dilaksanakan baik secara langsung maupun virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dengan pembatasan jumlah undangan yang hadir untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan juga untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Semoga tidak mengurangi kehikmatan acara yang kita laksanakan pada hari ini. Mari kita semua selalu mengingatkan dan mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat sekitar untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan virus corona. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, sebagai masyarakat Garut kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Garut sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Sebagai generasi penerus, marilah kita jadikan sejarah sebagai untayan peristiwa yang penuh makna dan hikmah, bahwa setiap generasi kepemimpinan memiliki warna dan dinamika tersendiri sesuai dengan era dan zamannya. Kepada pendahulu dan para pendiri Kabupaten Garut, dengan hormat kami menyampaikan terima kasih atas jasa dan pengabdian terbaik di Kabupaten Garut. Seiring dengan itu, secara silih berganti beberapa pemimpin yang menahkodai Kabupaten Garut telah memberikan kontribusi nyata bagi akselerasi pembangunan di Kabupaten Garut yang dulu pernah dijuluki Swiss Van Java. Sejumlah nama telah mewarnai kepemimpinan Kabupaten Garut, mulai dari Raden Adipati Arya Adiwijaya sebagai Bupati Garut pertama pada tahun 1813, dan sebagaimana kita maklumi bersama, Bupati sekarang adalah Bupati yang ke-28. Sebagai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut tahun 2019, yaitu Saudara Haji Rudi Gunawan SH MH MP dan Dr. Haji Helmi Budiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut untuk menjabat yang kedua kalinya.
Seiring dengan itu, kepemimpinan DPRD Kabupaten Garut pun silih berganti pula. Mulai Ketua Dr. Andes Yamin A. Maulud pada tahun 1968 sampai dengan 1970, serta saat ini kami dipercaya selaku pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Garut masa jabatan 2019-2024. Hadirin para tamu undangan serta rapat paripurna Dewan yang terhormat, memaknai perjalanan sejarah tentu dengan membuka kembali lembaran awal ketika sebuah pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan. Tujuan utama dari sebuah pemerintahan adalah menyelenggarakan pembangunan. Begitu juga pembangunan tidak pernah bisa dilaksanakan tanpa adanya sebuah pemerintahan yang kuat. Dasar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Garut telah ditetapkan dalam visi Kabupaten Garut 2019-2024. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Garut nomor 1 tahun 2019, yakni mewujudkan Garut yang bertakwa, maju dan sejahtera. Sehingga untuk mewujudkan visi tersebut perlu adanya kebersamaan dan dukungan seluruh masyarakat maupun seluruh stakeholder yang ada. Bersama kita implementasikan secara konsisten Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBD tahun anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang pencabaran APBD tahun anggaran 2021 sebesar lebih kurang 4,41 triliun untuk menjawab 8 permasalahan pokok pembangunan daerah. Dengan mengoptimalkan Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD, Peraturan Bupati Nomor 504 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang pedoman penilaian risiko. Untuk itu, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Jadi Garut yang ke-208, kita kembali menyatukan hati, pikiran, dan tangan kita. Kini saatnya bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang membentang di hadapan kita dengan semangat mewujudkan Kabupaten Garut yang tata tentrem, kertarahaja sebagai moto juang yang tergambarkan dalam lambang daerah Garut. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, melalui kesempatan yang berbahagia ini, perlu kita saling mengingatkan, di samping kita bergembira, bersukacita, juga agar selalu berdoa dan berzikir, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya di momen ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dan kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Garut, agar hidup dan kehidupan kita semua ada dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Garut terus mempertahankan dan meningkatkan dukungan, perhatian, dan kerjasama dalam mensukseskan pembangunan di berbagai bidang. Karena penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh segenap elemen masyarakat. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis seiring terjadinya pandemi COVID-19, kami sarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut agar pembangunan untuk akselerasi kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah dengan fokus pembangunan pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penguatan perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan yang akan kita laksanakan harus fokus kepada hal-hal yang sangat penting. Konsentrasikan pembangunan itu ke satu hal yang menjadi prioritas bagi masyarakat, sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat berbahagia Dirgahayu Kabupaten Garut yang ke-208 tahun 2021 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya marilah kita ikuti dan perhatikan sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, kami persilahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Garut Bapak Haji Rudi Gunawan, dan yang saya hormati Wakil Bupati Garut Bapak Haji Helmi Budiman, dan yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Garut Ibu Hajah Iswardiah, dan yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut Bapak Nan, Bapak Haji Abdul Samdani, dan Bapak Haji Muhammad Romli. Yang saya hormati Danrem 063 Tarumanegara Kolonel M. Muhyiddin, dan yang saya hormati Dandim 0611 Garut Letkol Deni Iskandar. Yang saya hormati Kapolres Garut AKBP Adi Beni Cahyono, dan yang saya hormati Kejari Garut Bapak Sugeng Haryadi, dan yang saya hormati Sekda Kabupaten Garut Bapak Haji Nurdin Yana, dan yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Garut Bapak Marhari Effendi, dan yang saya hormati mantan Bupati yang hadir pada kesempatan ini. Permohonan maaf Pak Gubernur tidak bisa hadir, dan saya hadir sebagai wakil beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan hebatnya kegiatan kali ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku jabatan di Kabupaten Garut, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan anggota DPRD, serta masyarakat, media massa, dan yang lainnya yang telah membawa Garut membawa yang lebih baik dengan majunya Kabupaten Garut. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati kemajuan-kemajuan Kabupaten Garut yang sangat luar biasa, dari beberapa desa yang tertinggal sekarang sudah tidak ada yang sangat tertinggal, dan juga yang lainnya membawa kemajuan dan kebaikan Kabupaten Garut. Ini semua berdampak kepada Provinsi Jawa Barat, karena Garut hebat, Jawa Barat pun ikut hebat. Garut maju, Jawa Barat pun ikut maju. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, terima kasih kepada seluruh pemangku jabatan pemegang kewenangan Kabupaten Garut atas jasa dan karyanya sehingga Garut menjadi kabupaten yang maju. Kami berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi asa masa depan pemerintah Garut hari ini yang dipimpin oleh Pak Rudi beserta wakilnya Pak Helmi yang tertera dalam visi misinya mudah-mudahan berhasil, yaitu Garut yang bertakwa, maju, dan sejahtera. Pada prinsipnya visi ini hampir sama dengan visi Jawa Barat, yaitu juara lahir dan batin, di mana di samping mengejar kejayaan, kemajuan yang bersifat duniawi, tetapi ukhrawi pun tidak ditinggalkan. Kita berjuang untuk pendidikan dilandasi dengan ketakwaan. Kita berjuang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilandasi dengan ketakwaan. Begitu juga dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat tetap dilandasi dengan ketakwaan. Artinya takwa yang menjadi pondasi dalam visi misi pembangunan yang ada di Kabupaten Garut, matching dengan Provinsi Jabar juara lahir dan batin. Tetapi dimanapun daerahnya, siapapun pimpinannya, kapanpun masanya,
masalah-masalah klasik tidak akan hilang, karena itu mungkin sudah menjadi fitrah suatu daerah. Adanya kemiskinan, adanya pengangguran, kurangnya infrastruktur, dan juga hal-hal yang lain yang sudah biasa. Penyakit-penyakit yang menahun ini, kelemahan-kelemahan yang sudah menjadi fitrah ini, sebenarnya tidak mungkin hilang dari daerah manapun. Tetapi yang terpenting, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, memiliki progres yang sangat signifikan, karena di situ ikhtiar kita dalam menghilangkan penyakit-penyakit seperti itu. Menurunnya kemiskinan, sarana dan prasarana infrastruktur yang semakin terkoneksi dari satu daerah ke daerah lain, karena memang pembangunan infrastruktur terkadang identik dengan pembangunan ekonomi. Maka di zaman Orde Baru, kenapa kita swasembada pangan, swasembada beras, ekonomi hebat? Karena Pak Harto waktu itu membangun dan membangun sehingga dijuluki oleh Bapak Pembangunan. Termasuk juga Pak Jokowi hari ini membangun beberapa daerah yang terisolir dengan koneksi yang hebat dan mantap. Mudah-mudahan kita kembali kepada masa kejayaan yang lalu, yaitu Indonesia yang swasembada pangan, swasembada beras, aman, gemah kucing. Kemudian juga untuk mengantisipasi dan juga menghadapi permasalahan yang klasik ini, pemerintah provinsi memiliki solusi yang tertera dalam visi misinya, yaitu inovasi, kolaborasi, dan juga digitalisasi. Dengan kolaborasi, dengan kebersamaan, insya Allah kita akan dapat kekuatan. La quwwata illa bil jamaah. Begitu juga dengan adanya perubahan-perubahan, karena kita adalah al-alam taghayyurun, sebab alam adalah berubah dan kita pun harus berubah kepada hal yang lebih baik. Kemudian digitalisasi ini adalah salah satu solusi yang Allah berikan untuk umat manusia. Dengan digital semuanya akan mudah, dengan digital bisa murah, dan dengan digital semuanya bisa cepat. Termasuk rapat paripurna hari ini ada yang mendengar lewat digital, online, media daring, dan yang lainnya. Oleh karena itu, 3 hal harus menjadi kunci pokok dalam mempermasalahkan dan mengambil solusi-solusi yang tadi yang lebih klasik dalam suatu daerah. Kemudian juga tetap keimanan dan ketakwaan yang saya sampaikan tadi dari awal harus menjadi landasan dalam sebuah kebijakan-kebijakan pembangunan di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Garut, dan kami yakin itu sudah menjadi landasan substansi dalam setiap kebijakan. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat Jawa Barat, saya mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Garut yang ke-220, yang ke-208. Mudah-mudahan Kabupaten Garut menjadi Kabupaten Baldatun Thayyibatun Rahmatun Ghafur. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian telah sama-sama kita ikuti dan perhatikan secara sama sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Garut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya, untuk mengungkapkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mohon bantuan yang terhormat Saudara Ustaz Dede Salahuddin dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Garut untuk memimpin doa. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa, mengangkat tangan dengan menundukkan kepala dengan hati yang ikhlas dan tulus, agar segala doa dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil a'lal illa yawmiddin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta tazal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warishin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul bersimpuh di hadapan-Mu dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Garut yang ke-208. Kami memuji dan memanjatkan syukur kepada-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan begitu banyak kepada kami. Ya Allah, ya Qadiyal Hajat, penuhilah kiranya segala kebutuhan kami agar kami dapat mewujudkan Kabupaten Garut yang bertakwa, maju dan sejahtera di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh makhluk-Mu. Ya Allah, ya Rafi'ad Darajat, wahai Allah yang mengangkat derajat, luhurkanlah derajat kami dengan prestasi yang tinggi dan akhlak yang mulia. Jadikanlah kemuliaan di hadapan-Mu adalah cita-cita dan tujuan tertinggi kami. Ya Allah, agar Garut dan Indonesia yang kami cintai ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah, ya farijal ham wa ya kasifal gham, ya man yahdihi wa yaghfiru wa yarham, yaghfiru wa yarham, yaghfiru wa yarham, ya dafi'al bala'i ya Allah, wa ya dafi'al bala'i ya Rahman, wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Abdul ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Saudara Ustaz Dede Salahuddin, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah dapat kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Kini sampailah kita pada acara terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum rapat paripurna ini saya tutup, perkenankanlah sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat beserta seluruh hadirin beserta rapat paripurna Dewan yang terhormat atas perhatian dan kehadirannya, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti kegiatan Zoom meeting dan rapat paripurna hari ini. Tidak lupa saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin rapat hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 1 tahun sidang 2021 dalam rangka memperingati Hari Jadi Garut yang ke-28 dengan resmi saya nyatakan ditutup.